Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Pada zaman ini, perkembangan teknologi itu maju sangat pesat. Semua berkembang dengan gila-gilaan. Mungkin di antara kita ada yang pernah menjumpai atau bahkan menggunakan berbagai macam teknologi saat ini dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa dulu pengembangan aplikasi itu sangat sederhana. Paling hanya ada desktop application dan web application. Kita belum mengenal mengenai mobile application, cloud computing, bahkan IoT. Jika hubungannya sama web, paling hanya ada web designer dan web developer. Belum ada tuh kita mengenal tentang front end, back end, full stack, atau bahkan DevOps. Tapi dengan kemajuan teknologi saat ini, semua berubah ketika kita mengenal teknologi API. Di mana saat ini mempelajari API itu sangat penting. Dengan adanya API, semua aplikasi yang memiliki teknologi berbeda, memiliki platform berbeda, atau bahkan memiliki bahasa pemrograman berbeda pun bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, pada playlist kali ini kita akan memulai sebuah sesi yang baru. Kita akan belajar bagaimana membuat sebuah REST API. Sebelum masuk lebih dalam mengenai pembuatan REST API, kita harus pahami terlebih dahulu definisi dan pengertian dari API, Application Programming Interface. Mungkin di antara kita semua salah dalam mengartikan API. Bisa saya ilustrasikan. Kalian pasti tidak asing mengenai MySQL. Nah, sekarang saya tanya, menurut teman-teman, MySQL itu apa? Banyak di antara kita menganggap bahwa MySQL itu adalah database. Tapi sejujurnya teman-teman, MySQL itu bukanlah database. Tapi MySQL adalah DBMS, Database Management System. Mungkin karena sudah menjadi konsumsi sehari-hari, wajar-wajar saja jika kita menyebut MySQL adalah database. Apalagi kita yang sudah sama-sama tahu mengenai database maupun mengenai pemrograman. Nah, kita kembali lagi ke API. Tadi API adalah singkatan dari Application Programming Interface. Sebenarnya apa sih API itu? Nah, kita lihat definisi dari API. Jadi API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. Nah, untuk definisinya saya ambil dari Wikipedia. Kalian bisa cek lebih lengkapnya di Wikipedia. Nah, ketika kita mengenal mengenai API, yaitu tadi Application Programming Interface, kita tidak jauh-jauh dari istilah yaitu interface atau antarmuka. Nah, kita harus pahami terlebih dahulu interface itu apa. Mungkin di antara kita banyak yang mengira bahwa interface itu adalah sesuatu yang ada di layar komputer kita atau di layar laptop kita yang bisa kita klik ataupun kita melakukan aksi di dalamnya. Nah, jika kita lihat definisinya, interface itu adalah sesuatu yang menghubungkan dua atau lebih komponen yang terpisah. Ini adalah definisi dari interface menurut Wikipedia. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Kalian mungkin udah tahu ya, ini adalah sebuah perangkat yaitu motherboard. Mungkin bagi kalian yang pernah membongkar komputer, kalian pasti tahu mengenai motherboard ini. Nah, ini yang disebut adalah motherboard interface. Di mana di dalam motherboard itu ada beberapa slot yang berbeda. Jadi, dengan adanya slot-slot yang berbeda itu, kita bisa memasang peripheral yang sesuai. Misalnya, jika kita ingin menambah sebuah RAM, kita tidak bingung nih, RAM-nya itu mau kita colokkan di mana? Karena di dalam motherboard itu hanya ada satu slot yang sesuai untuk RAM. Begitu juga dengan prosesor. Kita tidak bingung jika ingin memasang prosesor, karena di dalam motherboard itu juga hanya ada satu slot yang cocok untuk dipasangi prosesor. Mungkin yang lainnya ini contohnya adalah audio interface. Di mana jika kita ingin menghubungkan mic kita ke dalam sebuah komputer, itu biasanya kita membutuhkan sebuah perangkat untuk menghubungkan antara mic dengan komputer.
Mungkin contoh lainnya jika kita ingin menghubungkan gitar listrik kita ke dalam komputer. Nah, kita butuh sebuah perangkat untuk menghubungkannya. Nah, perangkat ini kita bisa sebut saja adalah sound card. Di mana sound card ini nanti akan digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, mungkin ini tidak asing bagi kalian. Mungkin kalian sudah mengenalnya ya. Bagi kalian yang menggunakan Windows, Linux, ataupun macOS, kita kenal yang namanya user interface. Sesuatu yang ada di layar komputer atau laptop kalian. Nah, itu tadi contoh-contoh interface. Sekarang kita kembali lagi ke API. Nah, tadi API itu adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang digunakan oleh programmer untuk membangun sebuah perangkat lunak di sistem operasi tertentu. Sebenarnya, untuk penerapan dari API itu sangat luas. Salah satu contohnya, banyak penerapan API itu di dalam bahasa pemrograman. Lalu di dalam library dan framework ada juga penerapan dari API. API juga digunakan di dalam sebuah sistem operasi. Lalu yang terakhir, API juga digunakan di sebuah web API atau nama lainnya adalah web service. Nah, yang pertama, penggunaan API di dalam bahasa pemrograman. Bagi kalian yang memahami bahasa pemrograman PHP, ada dua cara untuk kita dapat terkoneksi dengan database. Yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan MySQL. Atau yang kedua, kita juga bisa menggunakan yang namanya PDO. Nah, MySQL dan PDO ini adalah API, di mana kedua fungsi ini digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi dengan database. Jadi dia menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contoh lainnya di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Kita mengenal yang namanya DOM ini. Nah, di dalam bahasa pemrograman JavaScript ada sebuah sintaks atau script yang digunakan untuk menghubungkan script HTML dengan JavaScript. Nah, kita tahu yaitu salah satunya adalah query selector. Di mana untuk query selector ini merupakan API yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Di mana query selector digunakan untuk menghubungkan script HTML dengan JavaScript. Lalu di dalam sebuah framework atau library juga ada penggunaan API. Salah satu contohnya ketika teman-teman pernah belajar mengenai Cogniter, ada sebuah script untuk menampilkan atau mendapatkan data mahasiswa. Nah, script itu kita tahu yaitu adalah menggunakan dbget ini. Nah, ini adalah salah satu API yang ada di dalam sebuah framework yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan sebuah data. Lalu di dalam jQuery, ada sebuah API yang dapat kita gunakan untuk mengambil sebuah data, yaitu adalah Ajax. Nah, ini Ajax adalah sebuah API yang biasanya kita gunakan untuk mengirim atau mendapatkan sebuah data. Contoh berikut adalah salah satu penggunaan Ajax yang digunakan untuk mengambil sebuah data dari suatu URL. Lalu penggunaan API di dalam sebuah sistem operasi. Yang pertama, mungkin kalian tahu ya, di dalam Windows itu ada beberapa kontrol. Salah satunya jika kita ingin melakukan konfigurasi terhadap service utama, ada salah satu file di dalamnya yaitu kernel. Nah, ini adalah API yang digunakan untuk konfigurasi service utama. Jika kita bekerja dengan sebuah grafik, ada salah satu file API yang ada di Windows yaitu Win32. Untuk user interface ada user32. Nah, lalu bagi kalian yang menggunakan iPhone, di dalam sebuah sistem operasi iOS ada sebuah API, di mana salah satu kegunaan API-nya adalah untuk mendapatkan data kontak dari ponsel kalian. Nah, di dalam iOS, API untuk mendapatkan kontak adalah CN Mutable Contact. Ada juga API untuk mengakses kamera, yaitu AV Capture Device. Nah, demikian juga di Android, ada API untuk mendapatkan sebuah kontak. Nah, yang selanjutnya adalah salah satu jenis API, yaitu Web API, atau bisa kita kenal adalah Web Service. Biasanya di dalamnya itu ada dua. Yang pertama yaitu SWAP.
Simple Object Access Control. Lalu yang kedua, ada REST, Representational State Transfer. Nah, REST ini nih yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Jadi, Web API atau Web Service ini adalah sebuah mekanisme komunikasi antara dua aplikasi atau lebih, terlepas dari arsitektur dan teknologi yang digarisbawahi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dengan adanya API, di sini secara khusus adalah Web Service atau Web API, semua aplikasi yang berbeda teknologi, berbeda platform, maupun aplikasi yang berbeda bahasa pemrogramannya itu dapat saling terhubung atau saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, salah satu jenis dari Web Service atau Web API adalah REST API. Jadi semoga paham ya mengenai definisi dari API itu apa, lalu Web Service itu apa, REST API itu apa. Jadi jika kita simpulkan bahwa API sebenarnya dia adalah sebuah istilah yang sangat umum. Nah, di dalam API itu ada yang namanya Web Service. Meskipun untuk Web Service ini sendiri, ini masih umum, karena di dalamnya lagi ada yang namanya REST API. Mungkin di antara kalian ada yang salah mengartikan mengenai API. Kita sering menyebutnya API, padahal yang kita maksud sebenarnya adalah REST API. Jadi bagi kita yang sama-sama tahu, kita menyebut REST API sebagai API itu tidak masalah ya. Sebelum kita lanjut, mungkin kita sepakati saja bahwa kita menyebut REST API itu sebagai API. Jadi gitu aja ya, untuk mempermudah penyebutan kita. Lalu di sini saya akan membahas prerequisite, apa saja yang kita butuhkan sebelum kita mempelajari mengenai REST API. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai JavaScript dasar. Terlebih, kita juga harus paham mengenai objek yang ada di JavaScript. Nah, di dalam API itu, kita akan lebih banyak bermain mengenai objek. Salah satunya adalah JSON, yaitu JavaScript Object Notation. Lalu selanjutnya, kita juga harus memahami mengenai DOM yang ada di JavaScript. Lalu kita juga harus paham PHP dasar. Dan selanjutnya, paling tidak kita harus memahami dulu mengenai Cognator. Nah, pada channel ini, jika kalian mengikuti channel ini, kita sudah ada tutorial mengenai Cognator. Nah, nanti untuk REST API yang akan kita buat, kita akan membuatnya menggunakan Cognator versi 3. Lalu tools apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama, kalian bisa menyediakan code editor ya. Mungkin bisa menggunakan Visual Studio Code, Sublime, Atom, Notepad++. Nah, pada materi ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Lalu selanjutnya, kalian bisa menyiapkan mengenai web servernya. Kalian bisa menggunakan CrossM atau WAM. Lalu sediakan juga web browser. Kita bisa menggunakan Chrome ataupun Mozilla ya. Lalu, nah ini yang tak kalah penting, kalian bisa menyediakan API testing tools. Di sini yang saya sarankan antara Postman ataupun Insomnia. Link downloadnya kalian bisa download untuk Postman ada di getpostman.com, lalu untuk Insomnia ada di insomnia.res. Nah, sampai di sini semoga kalian paham mengenai definisi dari API itu apa. Jadi, setelah kita tahu definisinya itu apa, kita tidak salah lagi ya dalam mengartikan API itu. Oke, semoga materi pada video kali ini dapat bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya ya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.